Shalom Bapak Ibu, salam kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur sudah memasuki hari yang baru dan sudah menyelesaikan kegiatan kita hari ini, Selasa 8 Juli 2025. Saya terus berdoa agar saudara terus hidup dalam keberkatan Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara tidak keberatan, saudara bisa bagikan renungan malam ini kepada orang lain, forward kepada sebanyak mungkin orang, sehingga kita sama-sama belajar firman dan diberkati tentunya. Dan kalau saudara belum subscribe kepada channel GBI Immanuel, silakan subscribe sehingga saudara tidak terlewat dengan pelayanan kami, pelayanan saya yang saya lakukan di GBI Immanuel. Gereja kami berlokasi di bagian barat Sydney, Australia. Biar pelayanan kami menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kita masih terus belajar sepanjang bulan ini mengenai kemurahan hati. Dan di bagian pertama, awal-awal kita belajar dulu mengenai kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita, sehingga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita belajar dengan judul Kemurahan Tuhan Lebih Dari Hidup. Kita akan membaca dalam ayat hafalan Mazmur 63 ayat 4 yang berkata demikian, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Saudara, saya yakin saudara tahu lagu lama yang berjudul Kemurahanmu Lebih Dari Hidup. Ya, saudara, kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup itu sendiri. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Lalu nyanyian yang saya nyanyikan tadi berkata, maka jiwaku merindukan Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara, ayat ini ditulis oleh Daud yang dipercaya sedang berada di padang gurun Yehuda, dan dia saat itu sedang berlari dari kejaran musuhnya. Kemungkinan besar Saul, tetapi para teolog berpendapat kemungkinan besar Absalom, anaknya sendiri yang berusaha membunuh Daud. Saudara, di tengah-tengah himpitan seperti ini, Daud menyadari bahwa asal saja Tuhan bersama dengan dia, asal saja Tuhan melimpahkan kemurahan hatinya kepada dirinya, maka itu sudah lebih cukup. Sekalipun dia harus mati, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup itu sendiri. His loving kindness is better than life. Lalu akibatnya adalah aku akan memegahkan engkau, bibirku akan memuji-muji engkau. Saudara, perhatikan, Daud itu orang yang punya perspektif hidup yang sangat benar. Sekalipun dalam himpitan masalah, dalam persoalan, Daud itu tetap memuji Tuhan dan memegahkan Tuhan. Kenapa? Karena Daud sadar kemurahan Tuhanlah yang ia butuhkan. Kasih setia Tuhanlah yang ia perlukan. His loving kindness, kebaikan Tuhanlah yang hanya ia perlukan satu-satunya, sehingga bibirnya memuliakan Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan mau kita miliki dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, agar kita selalu memuliakan Tuhan. Saudara, sadarilah bahwa hidup yang kita punya ini milik Tuhan. Karena itu selagi masih ada kesempatan, mari jangan jemu-jemu berbuat baik. Mari jangan jemu-jemu bagikan kemurahan hati kita kepada orang lain. Karena hidup ini sangat terbatas. Kalau orang tua bisa meninggal, orang muda, bahkan bayi, anak-anak pun bisa meninggal. Tetapi sepanjang kita hidup di dalam kemurahan Tuhan, maka itu sudah lebih dari cukup. Mari belajar seperti Raja Daud yang menyadari bahwa kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Hidup itu sendiri tidak ada artinya tanpa Tuhan. Hidup itu sendiri tidak ada artinya bila tangan Tuhan tidak bersama kita.
Bila naungan sayap Tuhan tidak melindungi kita, tidak ada gunanya. Karena itu marilah gunakan waktu kita dengan baik. Selama hidup kita, mari memuji Tuhan. Daud berkata dalam ayat 5 selanjutnya, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Mari ikuti teladan Daud yang memuji Tuhan senantiasa seumur hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.